Smart Business. Halo, apa kabar Anda Smart Business di manapun berada? Podcast Smart Business kembali lagi, kali ini bersama saya Daryl Adam. Dan kita akan ajak Anda untuk belajar lebih jauh ya tentang sebuah strategi marketing. Saya nggak mau berlama-lama, sudah hadir ada Ibu Amin Sakti Kencana Prameswari atau yang akrab disapa Bu Sakti. Selamat datang Bu Sakti. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Berapa tahun kita nggak ketemu ya? Mungkin ada 10 tahun. 10 tahunan ya. Tapi kontak-kontakan tetap ya? Tetap. Gimana, bisnis lancar? Alhamdulillah. Sekarang menggeluti bidang apa? Sekarang saya menggeluti bidang travel technology. Oh, masih berhubungan pula dengan Masih berhubungan dengan pariwisata ya. Pariwisata lebih detailnya begitu. Betul. Namanya Otaku. Otaku. Meaningnya apa Bu Sakti, Otaku itu? Meaningnya adalah lebih pada online travel agentku. Gitu. Jadi Online travel agentku. Iya. Idenya datang dari? Idenya datang dari bagaimana kita bisa menyatukan gitu ya banyak produk-produk pariwisata ke dalam satu platform, di mana ini bisa kita salurkan baik ke end customer langsung maupun kita juga bisa menggerakkan roda perekonomian di antara pelaku-pelaku pariwisata. Gitu. Ini sebenarnya nggak mau ngerucut buru-buru ya Bu Sakti ya. Tapi saya perlu tahu database-nya kalau kita melihat landscape pariwisata. Taruhlah mungkin sekitar 3 tahun belakangan kan sempat drop ya karena pandemi COVID-19. Dan ternyata begitu sudah dibuka dan dinyatakan fine lagi, kayak gerbang kebuka gitu loh Bu Sakti. Betul sekali. Setuju nggak sih? Sangat setuju. Gitu. Jadi kalau kita lihat pariwisata gitu ya, pariwisata itu kan luas gitu ya. Kalau dulu mungkin orang hanya pariwisata tuh airlines, terus hotel gitu ya. Sekarang kereta pun udah jadi satu part of pariwisata. Bahkan lifestyle itu banyak produk-produk lifestyle yang jadi produk pariwisata gitu. Nah, secara landscape sendiri setelah COVID itu tentunya pariwisata ini banyak terdampak dari COVID recovery gitu. Jadi kalau kita lihat landscape-nya, yang pertama orang itu sekarang, para traveler itu sangat concern dengan health gitu ya, health tourism gitu. Nah, di sini juga kita, kalau kita suka dengar gitu kan, pemerintah juga cukup concern dengan kesehatan, makanya dibuat suatu sertifikasi CHSE, cleanliness, health, kemudian safety and sustainability gitu ya. Nah, itu memang banyak sekali kita lihat hotel sekarang semua bersih, restoran pun menetapkan standar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, landscape yang berubah dari pariwisata adalah dari sisi behavior dari si customer. Gitu, behavior customer dan juga behavior para pelaku pariwisatanya. Gitu. Nah, karena pada zaman COVID ini dulu kan banyak work from home gitu ya. WFH ya. Ya, WFH. Nah, kemudian ada juga timbul travel nomad. Gitu. Pindah-pindah tapi ya mereka di lokasi-lokasi yang memang tempat-tempat pariwisata. Gitu. Nah, ini yang juga membuat pada saat COVID banyak pelaku-pelaku pariwisata pun yang terkena dampak kan. Gitu, mereka pindah dan akhirnya juga mereka menggeluti bidang yang terkait pariwisata tapi dengan skala yang kecil-kecil. Gitu. Jadi misalkan kalau dulunya dia jadi travel agent 3 negara misalnya gitu ya. Terus pada saat COVID dia pindah misalkan ke Bali, jadi punya rental motor banyak kayak gitu-gitu. Ada juga yang tadinya mungkin kerja di suatu travel agent, sejak kena layoff COVID, dan dia bikin travel agent sendiri dengan modal yang memang apa adanya dan jalan gitu loh. Jadi memang lebih pada perekonomian yang kreatif. Iya, betul. Gitu. Apalagi sekarang kalau boleh dikatakan pemerintah pun mendukung kayak mungkin pariwisata halal, yang lebih eco-friendly, yang itu kan kayaknya berikan angin segar banget ya Bu Sakti ya. Betul. Kalau dari pandangan Bu Sakti, dengan dukungan pemerintah, kemudian juga kegiatan dari para penggiat pariwisata yang all out juga,
udah dirasa maksimal belum sih penggarapan pariwisata di Indonesia ini? Kalau menurut saya ya, penggarapan pariwisata di Indonesia ini kan sangat luas ya. Betul. Pulaunya aja ada 17.000 gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat data BPS, let's say ya, saya juga kurang begitu hafal angkanya, tapi ya tetap nomor 1 is Bali gitu. Betul, kan. Kemudian nomor 2 Bandung, Jawa gitu kan ya. Sekarang yang lagi trending dan Labuan Bajo gitu kan. Nah, ini untuk daerah-daerah yang lain ini masih bisa terus ditingkatkan gitu kan. Tapi kita juga perlu melihat kenapa sih daerah yang tadi saya sebutkan itu mereka bisa berkembang dengan baik gitu kan. Itu kembali ke bagaimana mengembangkan SDM-nya. Gitu. Nah, SDM di sana benar-benar sudah aware bahwa tourism is life gitu kan buat mereka gitu, sehingga standarisasinya pun mereka udah mengikuti gitu kan ya. Nah, kemudian juga dari sisi profiling gitu kan mereka juga udah mulai melek teknologi dan lain sebagainya. Apalagi dunia digital juga mensupport kebutuhan itu ya. Betul. Dan menjadi sebuah satu-satunya mata pencarian yang notabene itu kayaknya cukup menjanjikan, apalagi daerah pariwisata seperti Bali. Betul. Dan itu kan membuat mereka ini aware dengan yang namanya reputation management. Yes. Gitu. Karena kalau kita bicara manusia gitu, nggak usah manusia lah, apapun itu, kita mau pergi ke suatu daerah yang terpencil, kalau di Indonesia karena daerahnya banyak, pasti kita butuh tour guide. Betul. Ya. Gitu. Tapi untuk seorang traveler baru gitu kan, tour guide-nya nih siapa, bisa dipercaya atau enggak gitu kan. Nah, mereka pasti akan cari reference. Gitu. Nah, reference inilah yang belum terdatabasekan dengan maksimal. Oke. Sebentar Bu Sakti, saya jadi berpikir untuk sedikit lebih mengkerucutkannya. Jadi dari apa yang Bu Sakti sampaikan, dengan otakku ini, itu posisinya bagaimana? Melengkapikah, mewadahikah, atau bagaimana? Iya, jadi mungkin kalau saya bisa bilang otakku ini kita lebih mewadahi. Gitu. Jadi kita mengundang pelaku-pelaku pariwisata untuk masuk ke dalam platform ini, gitu ya. Tentunya juga dengan suatu proses yang memang kita lakukan dengan baik gitu ya. Contohnya adalah pada saat mereka, kita sebutnya merchant gitu ya. Pada saat merchant ini on board dan kita perlu tahu dia ini siapa, ya kan. Kemudian secara legalitasnya juga ada, gitu. Kemudian juga kita bantu mereka untuk kadang-kadang nih ya, kalau misalkan di dunia pariwisata gitu kan, karena apalagi terdampak COVID, semua kan dilakukan sendiri. Betul. Everybody is a founder, gitu ya. Dia yang jadi marketingnya, dia yang jadi salesnya, dia pun yang jadi tour guide-nya, ya kan. Nah, saking mereka sibuknya kadang nggak aware juga kalau ternyata ada bookingan dan misalkan dia punya mobil cuman 10 katakanlah ya, dia nggak aware kalau 10-10-nya nih udah mau kepake loh gitu loh. Jadi kita bantu untuk mereka, ayo dong udah harus mulai aware dengan kita istilahkan adalah inventory management. Gitu. Dari apa yang kita punya dan sempat tidak terhandle semuanya secara profesional, ayo dong coba di-inventory ke manajemenkan. Betul. Oke. By the way, kalau bicara masalah bisnis pariwisata kan modalnya nggak sedikit ya, Bu Sakti ya, gede kan itu kan modalnya kan? Semua, menurut saya ya, semua bisnis itu will start dari kecil, dari small. Gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang bisnis tanpa modal pun bisa, nggak bisa bilang begitu ya? Nggak bisa bilang begitu juga kan, gitu. Jadi semua bisnis ya pasti start dari small lah ya, gitu. Nah, tapi sekarang pariwisata ya bisa apa enggak? Bisa, gitu. Kita punya modal, ya pastinya skill itu udah harus kalau kita mau terjun di suatu bisnis gitu kan, terutama pariwisata, entah kita punya certification as a tadi tour guide atau punya motor atau punya mobil gitu kan, tapi bermodalkan handphone atau laptop gitu sekarang bisa, karena kan kita udah harusnya bisa daftarin itu, kita pun bisa cross product gitu kan ya melalui platform-platform teknologi. Kendala yang perlu diperhatikan apa Bu Sakti? Kendala-kendala yang harus diperhatikan mungkin kalau saya bisa bilang adalah
itu tadi ya, bagaimana kita aware dengan inventory management, ya. Lalu juga sometimes kalau kita biasa di bisnis besar, kemudian kita jump into startup, gitu kan, terkadang masih kepengen nih ke bawah-bawah, everything has to be full blown gitu kan, padahal yang dibutuhkan adalah nafas panjang. Oke. Bisa dikatakan bahwa kalau udah punya startup bisnis sendiri di bidang apapun, include pariwisata, idealnya on the business kah atau in the business? Boleh lebih. Iya, spesifiknya begini maksudnya. Ketika kita udah punya startup khususnya di pariwisata, kan kita kontekstualnya bicara masalah pariwisata. Haruskah kita on the business atau in the business? Maksudnya begini, in the business itu kita tetap pegang, tetap kendaliin. Kalau on the business kan berarti kan sudah bisa dilepas begitu aja. Istilahnya tuh kalau banyak orang autopilot ya. Nah, mungkin kan nggak? Di antara dua pilihan itu mana kira-kira yang relate? Semua masih harus in the business ya. Oke. Gitu. Ini satu fenomena juga sih. Karena saya di bisnis travel technology gitu ya, ada pengalaman-pengalaman juga yang sebenarnya banyak yang pengen punya website. Travel online travel agent, gitu kan ya. Terus mereka berlomba-lomba untuk membangun itu kan tentunya juga dengan investasi yang lumayan, nggak sedikit gitu kan ya. Tapi dengan mindset yang oke, kalau udah punya sistem dan ini akan generate money dengan automatically, which is itu not true gitu. Jadi bisnis prosesnya pun harus dirubah. Gitu, dia nggak bisa autopilot jalan sendiri gitu kan. Kalau udah punya sistem tetap harus di manage, tetap ya jalan seperti bisnis aja, hanya kita punya sistem nih gitu. Oke. Ini waktu kita nggak cukup panjang, padahal saya mau mengulas lebih jauh tentang hal ini, tapi boleh nggak sebagai konklusi kita di sesi pertama ini, apa strategi marketing atau trik marketing yang perlu diperhatikan, belajar dari pengalaman suksesnya Bu Sakti dan bisa diduplikasi sama smart listeners yang mungkin juga menjalani bisnis yang sama? Kalau dari saya, strategi marketing yang mungkin bisa dijalankan adalah kita harus punya diferensiasi akan produk kita, gitu. Harus punya diferensiasi dan harus punya competitive advantage, gitu. Karena kalau misalkan average sama-sama aja dan resources kita ini kan terbatas ya. Jadi itu kuncinya adalah harus punya diferensiasi dan harus punya apa nih competitive advantage kita. Oke, baik. Waktunya nggak cukup, tapi poin yang perlu menjadi perhatian adalah kalau Anda berbisnis apapun, dimulailah dari sebuah langkah kecil. Tapi jangan lupa, ada pembeda yang membuat bisnis Anda berbeda dan menjanjikan untuk punya competitive advantage. Kita ketemu lagi di series berikutnya. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.